Halo guys, selamat datang di channel saya Big Brother Trader. Nah, di video kali ini saya akan men-share salah satu strategi lama. Saya sebut strategi ini adalah strategi malas analisa. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, mohon dukungan teman-teman untuk tetap mensupport channel saya ini dengan cara subscribe, like, komen, dan komen jika ada yang tidak mengerti. Nah, kenapa namanya strategi malas analisa? Karena menurut saya strategi ini kita tidak perlu menganalisa market yang terlalu mendalam. Nama strategi ini adalah C2C seperti judulnya, yaitu color to color atau bisa disebut candle to candle. Nah, sebenarnya strategi ini sudah sangat lama dan banyak dipakai oleh trader-trader pemula yang masih belum begitu bisa untuk menganalisa market. Nah, cara kerja dari strategi ini adalah seperti namanya candle to candle. Jadi misalnya pada saat posisi ini belum ada ya guys ya. Nah, candle yang berjalan sedang ini, berarti candlenya itu hijau. Maka untuk next open posisi kita open posisinya buy. Nah, pada saat ini berarti kita profit. Nah, pada saat ini candlenya hijau, kita ikuti lagi untuk next open posisi buy lagi. Nah, mungkin ini lagi profit. Nah, setelah ini mungkin kan kita langsung ikuti buy lagi dan ini candle turun merah. Maka kita akan loss. Kita kompensasi itu ke bawah karena mengikuti candle yang sebelumnya yang sudah jadi merah, maka kita open posisinya sell. Nah, ini adalah cara kerja dari C2C. Tapi perlu diingat, jika menurut saya strategi C2C ini jangan pernah menggunakannya di market yang sedang sideways. Jadi market sideways itu adalah market yang sedang turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan banyak warna dari candle yang berbeda. Jadi dia bisa hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, pada saat itu kita bisa terkena kompensasi dan loss yang berkepanjangan. Jadi menurut saya jika misalnya mau menggunakan strategi C2C ini, kita carilah market yang benar-benar lagi uptrend atau downtrend. Itu salah satunya. Dan yang kedua, jangan pernah bertrading menggunakan strategi C2C ini di market yang banyak dojinya. Nah, seperti ini adalah market yang banyak dojinya. Nah, ini kenapa saya bilang tidak boleh bertrading di market yang banyak dojinya, karena di sini kita bakalan kena resiko sliding. Jadi harga open posisi kita bakalan berdekatan dengan harga penutupan. Maka kita akan resikonya terkena sliding. Itu adalah salah satunya. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jangan bertrading di market yang banyak gapnya, seperti salah satu ini. Untuk market malam ini mungkin tidak begitu banyak gap, tapi jika misalnya menemukan market yang banyak gapnya, nah itu saya sarankan jangan bertrading di sana menggunakan strategi ini. Terus satu lagi saran saya, jika misalnya ingin bertrading menggunakan strategi ini, lebih bagusnya kita berpindah-pindah market. Jadi pada saat di sini kita sudah open posisi satu kali atau dua kali sudah profit, kita pindah ke market yang lain. Nah, oke, saya coba saja langsung praktekkan. Kita cari aset yang lebih bagus. Nah, kita sini boleh sell 1 menit 21. Oke. Nah, kenapa saya sell 1 menit? Karena candle sebelumnya ini turun, maka saya sell 1 menit. Nah, jika misalnya loss, apa yang akan kita lakukan? Maka contoh pada saat ini kita loss dan market menjadi hijau candlenya, maka kita kompensasi mengikuti arah, berarti kita harus buy. Sini keluar dia guys. Nah, di sini saya siapkan kompensasi 125 jika misalnya loss. Ini masih ada 12 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan profit. Oke.
Oh ya, satu lagi, saran saya jika misalnya ingin bertrading menggunakan strategi ini, jangan ini sudah profit, jangan bertrading juga di market yang sedang agresif ya. Agresif itu maksudnya pergerakannya itu sangat liar ya, jadi naik turunnya itu sangat liar, jadi itu pun kita bisa resiko terkena sliding. Nah, kita coba lagi cari aset. Ini boleh kita pasang $50 up. Nah, saran saya jika misalnya menggunakan strategi ini juga di detik 01 atau 02 ketika akan terjadi perpindahan candle 5, 4, 3, 2 open posisi. Nah, pada saat candle akan berpindah maka kita open posisi. Jadi saya sarankan itu ketika di harga 01 atau 02 sebelum perpindahan kita open posisi. Nah, kita siapkan kompensasi jika misalnya loss, maka ini kita akan kompensasi sell ke bawah. Nah, untuk di strategi ini saya sarankan cukup kompensasi itu maksimal level 3 atau level 4. Jika misalnya masih loss, ada bagusnya kita stop, karena ini sepertinya lagi gangguan jaringan saya. Oke, masih sempat open posisi di detik perpindahan candle. Nah, kenapa saya bilang jangan bertrading di market yang sedang sideways? Nah, kadang jika misalnya kita bertrading di market yang sedang sideways, nanti kita bakalan loss. Contohnya seperti ini, kita open posisi buy, maka akan loss. Saat di sini kita open posisi sell, loss lagi. Kita open posisi sell lagi, maka dia naik, kita loss lagi, dan berkelanjutan bisa sampai level 4 sampai 5. Jadi saya sarankan carilah market yang sedang benar-benar trennya turun atau trennya naik. 250 kita berarti buy. Nah, ini adalah salah satu jika misalnya market sedang sideways. Jika misalnya turun lagi, nah kita akan mengalami kerugian lagi. Oke, saya siapkan kompensasi jika misalnya loss. Tapi ya untung-untung ini bakalan profit. Tapi ini lagi benar-benar sangat tipis ya guys, harga pembukaan dan penutupannya. Nah, ini kenapa saya sarankan jika lagi di market yang sedang doji itu jangan open posisi. Nah, ini kemungkinan sudah bakalan profit 5, 4, 3, 2, 1 dan profit screen. Oke, jadi kita start open posisi di sini tadi ya. Nah, ini profit. Nah, pada saat ini kita sudah sampai di level 3. Kompensasi level 3. Kita coba sekali lagi. Saya akan coba di sini. Ini kemungkinan dia sudah mau tren turun. Saya akan potong posisi sell 1 menit. Sepertinya nih jaringan saya lagi kurang bagus ya guys ya. 5, 4, 3, 2, 1 open posisi sell.
Nah, sebenarnya jika misalnya teman-teman yang lagi baru terjun di dunia trading, saya sarankan untuk menjaga psikologi, gunakan situasi ini jangan di open posisi 1 menit. Nah, bisa juga kita gunakan di open posisi yang 5 menit. Nanti saya tunjukkan caranya. Terkadang jika misalnya kita memiliki modal minim, nah psikologi itu otomatis cepat akan termakan. Ya, jika misalnya kita open posisi 1 menit, nah itu bakalan benar-benar psikologi kita bakalan mudah terkena. Jadi saya sarankan open posisi itu 5 menit. Nah, ini dia mulai naik. Apakah akan di sliding? 5, 4, 3, ya bakalan di sliding. Dan loss. Jika begitu, kita cari aset lain saja. Jangan di sana lagi. Kenapa? Karena sudah mulai doji. Nah, kita lihat akan jadi candle apa ini. Jika merah, kita open posisi sell. Sebenarnya ini tergantung dari teman-teman ya guys ya. Ada beberapa trader yang tidak menunggu perpindahan candle, tapi pada saat di tengah-tengah candle sudah open posisi. Tapi saya sih lebih menganjurkan pada saat perpindahan candle. 5, 4, 3, 2, 1 open posisi. Oke. Nah, kita lihat yang 5 menit. Nah, yang 5 menit ini kan sebenarnya ada dojinya guys ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh. Teman-teman bisa open posisi 5 menit. Jadi pada saat perpindahan candle, nah itu caranya sama. Yaitu kita open posisi dengan waktu 5 menit. Jadi contoh ini kan lagi jalan 3 menit, kita tunggu dulu sampai habis. Setelah ini habis, kita open posisi sell 5 menit ke bawah. Kita pantau dulu yang tadi kita open posisi. Lima, 4, 3, 2, 1 dan profit. Oke. Masuk guys. 2 kali kompen. Nah, seperti tadi saya bilang, nah ini contohnya tadi ini kan candlenya yang belum habis. Dia masih ada 2 menit 43 detik lagi. Jadi tunggu sampai dia perpindahan candle. Kita tinggal ganti di menitnya. Open posisinya 5 menit. Jadi caranya sama, cuma open posisinya dan patokan candlenya berbeda. Jadi ini menurut saya lebih worth it atau lebih bagus untuk trader pemula atau yang trading dengan modal yang minim. Oke, mungkin sampai di sini saja penjelasan video saya. Semoga video ini berguna untuk teman-teman dan bisa mendapatkan profit konsisten setiap harinya. Oke, salam profit ya guys.